Mungkin video ini akan mendatangkan ads. Depan gua ini ada brand yang coba kalian tebak deh. Mungkin kalian dengan klik video ini juga udah tahu ini brand buatan siapa. Itu adalah brand Atta Halilintar dengan nama God Slave. Jadi kemarin dia sudah pamit kan, AHA itu ya kalau nggak salah, di Instagram gue juga sempat lihat. Kayaknya udah nggak produksi lagi gitu. Jadi akhirnya dia buat brand lagi baru ya, God Slave. Setelah kemarin gue tanya-tanya di Instagram, lucky people di Instagram pada bilang coba review brandnya Atta Halilintar itu God Slave. Oke, langsung pas gue liat namanya, Atta Halilintar bikin brand baru ya, God Slave. Ya ini dia. Di depan gue udah ada bungkusnya ya. Bungkusnya sih gue nggak tahu ya ini apakah nanti ada zip packnya lagi atau enggak. Tapi ini ekspektasi gue udah langsung nggak tinggi ya dengan melihat packagingnya seperti ini pas nyampe di rumah gue gitu. Plastik ungu aja. Dan ya udah langsung aja kita buka ya. Jadi gue beli di sini kalau nggak salah 2 item doang ya, atau 3 item gitu. Kaos dan juga ada topi di sini. Nah ini topinya nih. Langsung aja kita buka si topi ini karena dia plastik doang. Jadi kita tinggal robek aja. Oh ternyata ada bungkusnya lagi guys. Ya, jangan zuzon dulu ya. Jadi di sini ada plastiknya, zip bag, oke. Tapi tidak ada brandingan apapun, tidak ada brandingan God Slave atau apa. Jadi kayak gini aja, polosan. Untuk topi ini harganya di 135.000. Jadi ya lumayan oke ya untuk harganya. Dia nggak semahal AHA ya. Kalau nggak salah dulu AHA tuh kaosnya aja 200.000 kalau nggak salah ya. Dan ini topi 130.000, tapi ini bentuknya gepeng guys ya. Jadi agak kayak lecek gitu di sininya tuh. Padahal udah dikasih kertas juga, cuman ya karena di packagingnya gitu di press ya, ditempel sama si kaos ini, jadinya gepeng begitu. Dan bahannya kayak agak-agak scuba, tapi ya nilon lah ya ini bisa dibilang ya. Dan seperti ini di bordir God Slave aja, bukan bahan kanvas atau tulis seperti pada umumnya. Dia memakai bahan yang memang lebih halus gitu. Dan di sini ada bordir lagi GS, bukan Gading Serpong ya, tapi ini God Slave. Nah gue juga nggak tahu kenapa dia kasih namanya God Slave. Ini kan Godnya ini gue nggak tahu konteksnya God Tuhan atau God Dewa, karena dia huruf besar semua. Jadi ya coba kita anggapnya sebagai mungkin maksudnya Tuhan kali ya. Jadi ini budak Tuhan kalau di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan langsung gitu. Gue gak tahu kenapa namanya budak Tuhan ya. Harusnya kan kita hamba Tuhan ya, servant ya, bukan slave. Ya memang agak menggelitik aja namanya ya, God Slave. Kayak lu budak Tuhan gitu ya. Ya mungkin maksud dia hamba Tuhan kali ya. Maksudnya mungkin positifnya ke sana gitu. Tapi Inggrisnya agak salah ya. Servant harusnya ya. Tapi mungkin ya dia maunya slave ya udah deh. Kenapa jadi gue yang ngatur gitu ya, oke. Dan di belakang ada bordiran everywhere you go, kemanapun kau pergi, God Slave ya. Kemanapun kau pergi, kau God Slave, budak Tuhan ya. Dan di sini sebelahnya polos aja. Di sini juga udah nggak ada strapnya, bisa di adjust gitu, bisa dipendekin, bisa dipanjangin, tinggal kayak gini aja sih sebenarnya, normal aja, ada buckle gitu. Dan juga ada woven God Slave ya, cukup rapi sih menurut gua. Dan di belakang ada strap-strapnya juga God Slave seperti ini untuk di liningnya. Cuman di bagian depannya sih tadi kayak kurang solid, jadi kayak pas gepeng gitu kelihatan lecek-lecek ya guys. Jadi kayak kan dia 2 lapis gitu ya untuk bagian fabriknya. Nah fabric bagian luarnya nih kayak agak lecek-lecek gitu. Dan untuk di bagian sini ini aku topi biasa ya, karena dia curve gitu, bukan snapback. Jadi ini cap kita pakai. Ya gua nggak tahu cara pakai topi ya sebenarnya, tapi ya udah seperti ini pasti pakainya. Dan langsung kita cek kaosnya guys. Jadi gue beli 2 kaos di sini. Kita buka aja apakah dapat zip bag juga. Oh dapet. Jadi ini ada brandingan lagi guys. Jadi gue pikir tadinya cuman plastik ungu doang gitu. Dan langsung kita lihat dapat stiker-stiker juga di sini. Lumayan ya, dapat stiker God Slave di sini. 1, 2, 3, 4. Dapat 4 stiker God Slave seperti ini. Dan juga warna pink God Slave. Oke, itu dia untuk stiker-stikernya. Dan sekarang bajunya dikasih zip bag burem seperti ini. Ya oke lah ya jadinya ya. Ada brandingan God Slave design and produce with proud in Indonesia. Indonesia local product. Ya ini terlalu sering ditulis ya seperti ini ya, Indonesia local product. Tapi mungkin emang untuk market luar negeri supaya pada aware kalau ini adalah barang Indonesia gitu guys. Oke, untuk harga t-shirtnya sendiri ini cukup beda ya. Untuk yang sebelah sini, yang ini 175.000, yang ini 149.000. Gue nggak tahu kenapa dibedain. Mungkin karena desainnya, makanya nanti kita lihat. Kita yang lebih murah dulu ya, 150.000. Kita buka zip bagnya belakang karena nggak ada apa-apa, polos aja ya. Jadi langsung seperti ini. Dan kita lihat. Oke. Agak kotor sedikit ya, tapi nggak apa. Dipegangnya kayak agak lengket-lengket gitu, lengket-lengket debu. Kalau gue pegang nih kayak gini, pas pegang jari ini kayak ada sedikit debunya. Dan ini hang tagnya God Slave seperti ini. Ukurannya sih kalau nggak salah ini gue beli yang L ya, atau yang M. Ini nggak ada, oh di sini nih. Oh ada yang, ini ukurannya L guys ya, di bagian wovennya ini. So ada woven brandingan God Slave, Indonesia local product. Your outfit is what describe you, design produced with proud in Indonesia. Emang udah nggak ada lagi unsur-unsur Atta Halilintarnya ya, tapi memang ini tetap brandnya dia. Dan menurut gue nih oke nih, desain seperti ini nih ya, di tengah gitu dan dibalik gitu slave-nya. Jadi kayak emang unik aja. Coba untuk bahannya sendiri sih ini lumayan tipis, tapi nggak sampai di 30S, mungkin di 20 atau 24 gitu ya. Ini jadi lumayan adem untuk dipakainya. Dan untuk di bagian kolarnya juga ya oke, normal aja. Untuk harga 149.000 menurut gue masih worth it ya untuk beli kayak gini ya. Masih oke aja gitu secara bahan dan juga secara kerapian. Untuk secara sablonnya juga blockingnya mantep ya, di sablon di warna hitam, nggak ada nembus-nembus. Dan juga untuk di bagian obrasnya oke juga. Dan untuk di bagian
di sini ada oven petunjuk pencucian gitu ya perawatannya. Nah, di belakang kita lihat seperti apa desainnya karena di depannya tadi seperti itu kecil dan di belakangnya tulisannya sama ya, God Slave dengan modenya sama juga, slave-nya ini terbalik, Jakarta IDN. Jadi dibuat Jakarta di Indonesia, God Slave. Budak Tuhan ya kalau ini sekali lagi kalau misalkan terjemahkan langsung gitu. Tapi kayak enakan God Servant sih. Kenapa gua ngatur lagi gitu? Oke, jadi seperti ini untuk yang kaos hitamnya God Slave, ini harga 149.000. Ini bisa dapatkan juga di e-commerce kesayangan lo, nanti ada linknya di bawah ya, gue kasih juga ya. Dan seperti itu untuk yang kaos 150.000. Sekarang kita cek yang kaos 175.000. Bedanya apa sih ya? Karena bedanya 25.000 gitu. Apa spesialnya? Untuk bahannya sih ini masih sama-sama aja. Tapi nggak tahu kenapa kayak agak debu-debu gitu ya rasanya ya. Untuk yang ini ukurannya M karena kemarin gue nggak kebagian ukuran L-nya guys. Dan ada wovennya juga God Slave seperti ini dan juga hang tag-nya sama. Ini nggak dikasih keterangan juga ya, cuman dikasih ukuran doang XS, S, M, L, XL, XXL. Seperti ini kayak agak basah-basah ya tadi sedikit. Enggak ya? Oke, di sini sablonnya guys kayak gini. Kayaknya ini DTF dan atau plastisol gitu ya karena ini berasa kayak agak lengket-lengket juga. Tapi nggak lengket gimana banget gitu ya. Kayak ya udah. Blockingnya mantap untuk sablonnya, nggak ada nembus-nembus juga. Di sini tulisannya everywhere doang ya. Kalau di topi tadi everywhere you go. Nah, ini kucing. Gue juga nggak tahu kenapa kucing. Apa karena Ata juga mencintai kucing ya? Suka dengan binatang kucing. Di belakangnya apa tulisan you go? Nggak ada ya, everywhere doang ya. Di sini tulisannya God Slave, XCVBN, Ipsum, Dolor. Oke, ini kayak kalau misalkan template untuk desain. Biasanya tulisannya itu diisi dengan lorem ipsum dulu. Tapi dia ini diisi dari XCVBN, Ipsum, Dolor, Sid, Amet. Terus ada diselipin kata-kata everywhere. Terus ada diselipin kata-kata go, kata you, are, everywhere, go, you. Kayaknya harusnya everywhere you go ya, ini kebalik ya. Everywhere go you, everywhere. Oh, ada you di sini ungu guys, gua skip ya. Everywhere you go, you are a God slave. Seperti itu pesannya dia ya. Dimanapun kau pergi, kau adalah budak Tuhan. Oke, di sini ada koordinat. Kita mungkin bisa cek kali ya koordinat. Gimana caranya ya? Apakah bisa kita cek koordinat? Oke lah, gua nggak tahu ini koordinat apa, mungkin di koordinat Jakarta ya guys. Dari situ kan Alright Reserve. Dan seperti itu untuk desainnya gua nggak tahu kenapa harganya beda 25.000 karena bahannya sama, detail-detail juga sama. Apa karena beda ini sablonnya berwarna gitu, modelnya lebih gede gitu ya. Tapi harusnya dibikin sama harganya, nggak apa-apa gitu loh. Yang tadi 175 pun juga nggak apa-apa. Tapi dibedain ya. Mungkin emang karena ini lebih berwarna aja dan juga lebih banyak sablonnya. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu segitu ya review gua mengenai bajunya dari Atta Halilintar ini yang God Slave brand barunya. Kalau menurut gua sih belum ada sesuatu yang spesial banget juga. Menurut gue malah bagusan bahannya si AHA kemarin. Bahannya tuh lebih kayak ada teksturnya kayak heavyweight gitu di kaosnya dan juga di hoodie-nya juga lebih bagus. Cuma nggak tahu kenapa dia bikin baru, mungkin mau ngejar harga lebih murah gitu ya dibanding si AHA kemarin. Ya seperti itulah ya review gue kali ini. Jadi langsung kita lihat gimana baju-baju ini pas dipakainya. Oke, itu dia guys review gue mengenai God Slave. Gimana menurut lu? Kalau suka dengan video ini, klik tombol like juga untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video baru ya. Supaya muncul terus di home lu juga. Langsung aja komen kira-kira mau gue review brandnya siapa lagi. Kalau gitu, segitu ya. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people. Mungkin kalian klik video ini juga udah tahu ya. Mungkin kalian dengan video AHA itu udah nggak... AHA itu pamit. Bang, coba review brandnya AHA.